tetap kembali sama saya. Karena kita sama-sama nggak pernah mungkin kalau laki-laki di sini yang kayak gitu kan biasanya haus sama perempuan paling 1 bulan 3 bulan ganti perempuan ini ganti perempuan, tapi dia nggak pernah lemis, satu ya satu. Terus kalau kamu merasa bahagia ngapain telepon sama saya? Kan kamu tahu saya paling benci sama orang yang bangga dengan perselingkuhannya. Aku sih nggak terlalu bahagia sih, Miss. Cuman kan kalau bisa, saya juga takut loh, Miss. Takut. Saya dosa, Miss. Saya pengen kembali sama suami saya secara utuh. Jadi sebelum ini semua ketahuan, kalau bisa saya tuh pengennya lepas dari dia dan melupakan semuanya gitu loh, Miss. Cuma saya minta solusinya gimana caranya, Miss. Sebenarnya tergantung dari kamu sih, Mbak. Kalau saya nggak tahu ya, saya bukan ingin menghakimi. Karena saya sedih gitu loh. Kalau seandainya itu adalah bapakku yang ada di Indonesia dan kamu adalah ibuku. 5 tahun kamu kentu sama Bangladesh dan bapakku dikasih sisanya. Aku ngebayangin kamu adalah ibuku gitu loh. Segila Iya, apa Miss. sih perempuan? Saya ngerasa gitu, Miss. Segila apa sih perempuan sampai melakukan itu dan 5 tahun loh. Saya tadinya nggak punya niat sampai ke situ loh, Miss. Nggak ngerti ya Mbak. Pokoknya ya gini, aku nggak tahu nih. Saya tidak ingin menghakimi. Saya tidak pernah ada rasa seperti itu. Kalau kamu ingin emang tobat, pulang ke Indonesia. Tapi sekali lagi orang Bangladesh itu kentune enak. Kamu nggak akan bisa ngelepasin dia. Itu yang terjadi sama teman-teman. Walaupun sudah pulang ke Indonesia, dia tidak puas dengan suaminya. Dia tidak puas dengan suaminya. Karena mereka kendunya enak. Makanya saya nggak tahu. Karena percuma kamu pulang ke Indonesia tapi hatimu masih ada di sana. Percuma. Nggak ada solusi bagi orang yang bangga dengan keselingkuhannya. Karena mengakhiri sebuah perselingkuhan itu dari hati. Dan saya ingatkan ya, saya pernah memulangkan salah satu orang jenazah yang dia itu memiliki selingkuhan. Tahu nggak apa yang terjadi, Mbak? Saat di pemakaman tanahnya itu nggak bisa didalemin. Keluarga itu bertanya sama saya, sebenarnya saat di luar negeri itu istriku ngapain sih, Miss? Saya nggak berani mengatakan apapun, tapi saya bilang sama sampean, saat menggali tanah kuburan itu nggak bisa, Mbak. Tanahnya itu nggak bisa digali. Padahal di tempat lain nggak ada batu-batunya loh. Di tempat dia banyak batunya. Akhirnya apa? Ditumpuk dia itu. Saya makanya tentang perselingkuhan nggak ada yang tahu. Perselingkuhan itu nggak ada yang tahu. Tapi di akhir cerita hidupmu, semua orang akan tahu. Benar, perselingkuhan itu dampaknya bukan hari ini. Kalau karmanya hanya di kamu nggak apa-apa, tapi kalau sampai karmanya di anak-anakmu, kasihan anakmu. Suatu saat anakmu akan diselingkuhin loh. Itu karmanya nggak berhenti di kamu loh, Mbak. Kalau karmanya ada di kamu bayar sendiri nggak ada masalah. Tetapi kalau harus keluargamu, kamu sakit, harta yang kamu cari dari Singapura itu tiba-tiba habis. Bener, saya tuh kalau orang selingkuh itu no comment aku paling benci. Aku nggak tahu. Saya selalu berdoa dengan keturunan saya. Koko Thomas, saya tidak meminta menantu yang cantik, tapi menantu yang mengabdi satu pada dia. Dan Thomas juga mencintai satu orang. Saya kebayang nggak menantu saya kayak gitu? Nanti nggak? Kalau udah nggak cocok cerai aja. Jangan menjadikan penghambat rezeki dan kesuksesan anak-anakmu. Benar, 5 tahun baru menyesal. Saya takutnya punya dampak yang sungguh luar biasa buat kamu. Gak ada solusinya. Solusinya dari hatimu. Kamu gak usah keluar dari Singapura pun. Jika kamu ingin berhenti, kamu bisa kok berhenti. Iya, Miss. Bener, selingkuh itu bener, Mbak. Ngeri, Mbak. Saya sama Emma tiap hari lihat live Miss Eloni. Tiap hari saya.
Just beban Miss, makanya saya baru berani ceritain nih sekarang. Karena gini Mbak, suamimu setiap hari berdoa untuk kamu, anak-anakmu berdoa untuk kamu. Nggak taunya doa itu nggak nyampe, bukan karena mereka tidak ikhlas, tetapi kamu sendiri yang melakukannya. Iya Paham Miss, ya? saya salah banget Miss, ini juga. Bukan masalah salah dan benarnya, saya juga pendosa, setiap manusia pendosa. Tetapi kembalilah, kembali. Kamu bisa, karena saya pernah Mbak ngonangi orang curhat sama saya, nangis-nangis anak Hongkong sini karena merebut suami teman saya. Dia nangis-nangis, sujud-sujud di tempat saya. Kenapa sih? Mereka keluar hotel, kelihatan saya sama Pak Tony. Jadi dia nggak bisa ngehindar. Pas gandengan tangan, dan saya kenal tiga-tiganya, istrinya, selingkuhannya, dan suaminya. Saya ngeliat sendiri. Tapi saya nggak mau nyapa Mbak. Saya takut. Karena saya sudah kebagian dosa juga karena melihat mereka. Si ceweknya telepon saya, ingin ketemuan, nangis-nangis, nyungsep-nyungsep. Saat itu, saya bilang, ini bukan masalah saya. Gak usah khawatir, saya tidak akan menceritakan pada teman saya. Tapi dia berjanji sama saya akan menghindari teman saya. Dia tetap Mbak ke hotel. Karena selingkuh itu enak kalau nggak ketahuan. Dan sekarang itu hukum media sosial itu lebih berat Mbak. Kalau hari ini nggak ketahuan, suatu saat akan ketahuan juga.